Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan dalam pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan. Sebab dalam perjalanan kehidupan kami terus boleh merasakan dan mengalami penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Malam hari ini kami hendak lagi membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Firman Tuhan mengatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Norman Lewis, seorang misionaris, bercerita tentang seorang pengacara yang memiliki seekor burung starling di kantornya. Burung starling adalah burung Amerika dan Eropa yang berekor pendek, berbulu hitam, serta bisa dilatih untuk berbicara. Burung starling milik pengacara tersebut biasanya menjawab jika dipanggil. Suatu pagi, ada seorang bocah yang bernama Charlie memasuki kantor sang pengacara tersebut. Kemudian pengacara tersebut keluar sebentar. Namun sesuatu terjadi. Ketika ia kembali ke kantornya, sangkar burungnya telah kosong. "Di mana burungnya?" tanyanya kepada Charlie. Bocah itu tidak menjawab. Dia hanya mengatakan tidak tahu. Dia mengatakan bahwa burung itu ada di sini ketika aku pergi. Pengacara bertanya lagi, "Kemana perginya?" Charlie mengulangi lagi apa yang dikatakannya bahwa ia tidak tahu. Dia bahkan menambahkan bahwa mungkin saja pintu sangkarnya terbuka dan burungnya terbang begitu saja. Merasa tidak puas dengan jawaban Charlie, maka pengacara tersebut pun berteriak, "Starling, di manakah engkau? Starling, di manakah engkau?" Lalu tiba-tiba ada suara yang mengatakan, "Aku di sini. Aku di sini." Sebuah suara yang keluar dari saku bocah itu. Wajah Charlie kemudian berubah menjadi pucat ketika mendengar burung yang dicurinya itu berteriak dari sakunya. Charlie telah melakukan dua dosa sekaligus, yaitu mencuri dan berbohong. Awalnya dia hanya melakukan satu dosa, yaitu mencuri. Namun ketika ia tidak mau dosanya tersebut terbongkar, maka ia melakukan satu dosa lagi, yaitu dengan berbohong. Hal seperti ini seringkali terjadi dalam hidup kita, bahkan orang percaya. Banyak dosa kebohongan yang terjadi sebagai akibat dosa lain yang telah terlebih dahulu dilakukan. Misalnya, ketika tidak ingin dosa korupsinya terbongkar, maka seseorang akan menutupinya dengan dusta atau kebohongan, dengan membuat pengeluaran fiktif, laporan palsu, dan lain sebagainya. Jadi kebohongan itu dilakukan untuk menutupi dosa lain yang telah dilakukannya. Dosa menutupi dosa, melakukan dosa baru untuk menutupi dosa-dosa yang lama. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kain adalah contoh klasik tentang hal ini di Alkitab. Ketika Kain membunuh adiknya Habel, Tuhan kemudian bertanya kepadanya, "Di mana adiknya tersebut?" Kain menjawab bahwa ia tidak tahu. Namun jelas ia telah berbohong kepada Tuhan, sebab ia sendirilah yang telah membunuh Habel. Kain telah melakukan dosa pembunuhan. Dan untuk menutupi dosanya tersebut, ia kemudian melakukan satu dosa yang baru, yaitu dengan berbohong. Bukannya mengakui dosanya dan minta ampun kepada Tuhan,
Kain justru menciptakan dosa yang baru. Itulah sebabnya Tuhan menghukumnya, sehingga ia menjadi seorang pengembara di bumi, dan tanah yang diusahakannya tidak lagi memberikan hasil sepenuhnya kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita tinggalkan perbuatan dosa, menutupi dosa. Berhentilah berbuat dosa, sehingga kita pun tidak perlu menciptakan dosa baru untuk menutupinya. Sebab jika kita melakukan suatu dosa, maka kita akan berusaha keras agar dosa tersebut tidak ketahuan kepada orang lain. Akibatnya justru bukan memperbaiki keadaan, kita akan cenderung untuk melakukan dosa yang lain, yaitu mungkin saja kita berdusta atau berbohong. Hal itu tentu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi hanya menambah dosa yang baru di hadapan Tuhan. Melalui firman Tuhan malam hari ini, Tuhan berkata, "Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah." Yang Tuhan kehendaki ialah hati yang mau bertobat, berbalik kepada Tuhan. Bukan saja kita berhenti berbuat dosa, tetapi kita mau berbalik dan berjalan dalam kebenaran. Tidak lagi melakukan perbuatan dosa atau hidup di dalam dosa dan kesalahan, tapi kita hidup dalam kebenarannya, yaitu dengan cara kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan dan menanggalkannya. Dan kita mau mulai melangkah untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita menegur dan mengingatkan kita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, tapi justru karena kasih-Nya kepada kita, supaya kita semuanya tidak terus jatuh dan tenggelam dalam dosa yang begitu dalam, tapi supaya kita dapat bangkit kembali dari dosa kita dan hidup dalam kehidupan yang benar, penuh pengharapan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama membangun sebuah kehidupan yang baik, yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Suatu kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita semuanya. Kalaupun selama ini kita masih hidup dalam dosa, mari malam hari ini bukan kebetulan ketika firman Tuhan berbicara demikian, tapi mengingatkan bagi kita semua, selama waktu dan kesempatan masih ada, kita harus mempergunakannya dengan baik, yaitu dengan bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong dan mengangkat kita untuk masuk pada rencananya yang mulia. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar untuk mau Tuhan mengakui di hadapan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, tapi juga meninggalkannya dan mau melangkah dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan anugerah dan tuntunan dari Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan, perlindungan-Mu atas kami, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Dosa menutupi dosa tidak akan pernah menyelesaikan dosa. Hanya akan memperburuk keadaan dan membawa kita jatuh dan tenggelam dalam dosa yang begitu dalam. Hanya melalui pertobatan yang sungguhlah yang akan memulihkan kehidupan kita, sehingga kita bebas dari dosa dan hidup dalam damai sejahteranya, dalam rencananya yang mulia. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.